Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi pembelajaran interaktif. Kali ini kita akan membahas sebuah materi alat bantu fotografi. Kita ikuti materinya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengenal kamera analog, kemudian kita mengenal kamera digital, sekarang kita akan mengenal alat bantu untuk fotografi. Kita lihat dulu pengertiannya ya. Jadi pengertian dari alat bantu fotografi adalah peralatan yang digunakan sebagai pendukung untuk memaksimalkan hasil pemotretan. Nah, ini. Kemudian alat bantu fotografi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah alat bantu pemotretan dan yang kedua adalah alat bantu pencahayaan. Oke, sekarang kita akan mempelajari yang pertama dulu, yaitu jenis alat bantu pemotretan. Yang pertama adalah filter, ya. Sesuai dengan namanya, alat ini cara kerjanya sama seperti filter pada umumnya, yaitu sebagai penyaring. Penggunaannya dengan cara dipasang di ujung lensa. Bentuk filter ada dua, yaitu square atau kotak dan circle atau bulat. Nah, jadi di sini untuk menyaring ya. Jadi fungsi dari filter diletakkan di ujung dari lensa. Kemudian berikutnya adalah tudung lensa. Ya, alat yang dipasang pada lensa ini berfungsi menghilangkan cahaya atau sinar yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa ya, karena cahaya tersebut biasanya dapat menyebabkan flare pada hasil pemotretan. Nah, jadi ini fungsi dari tudung lensa. Kemudian yang berikutnya adalah tripod. Tripod atau biasa disebut kaki tiga berfungsi sebagai penyangga kamera saat pemotretan ya, agar kamera tidak mengalami guncangan atau shaking ya. Biasanya digunakan pada pemotretan yang menggunakan kecepatan atau speed rendah atau lambat dan untuk menopang lensa-lensa panjang. Nah, ini alat bantu yang sangat penting sekali ya, tripod. Kemudian berikutnya untuk jenis alat bantu pemotretan yang berikutnya adalah monopod ya. Mempunyai fungsi yang sama dengan tripod, tetapi bentuknya yang berbeda, yaitu hanya satu kaki sehingga lebih praktis. Ya, jadi untuk monopod ini kakinya cuma satu, ya, jadi lebih praktis dan lebih ringan. Kemudian alat bantu pemotretan berikutnya adalah cover release. Ya, bentuknya hampir seperti injeksi yang lentur, berfungsi untuk menghindari goncangan saat shutter ditekan ya. Karena saat memakai alat ini kita tidak perlu menekan shutter secara langsung ya. Penggunaannya dipasang pada soket cover release yang biasanya terdapat pada tombol shutter. Nah, ini fungsi dari kabel release. Kemudian yang berikutnya adalah background ya. Jadi background ya biasanya berupa kain ya. Kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan studio dengan berbagai macam gambar, pola dan warna. Biasanya kalau kita ke studio, kita bisa melihat di sana ada banyak sekali background dengan pilihan warna, gambar dan pola yang macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah stand background ya. Jadi alat penyangga background fungsinya. Dan dalam penggunaannya paling tidak ada dua stand ya. Jadi alat ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini biasanya satu paket dengan background ya. Jadi kalau kita ingin masang background dengan mudah, kemudian dan efektif, efisien, maka kita perlu membeli yang namanya stand background. Setelah kita mempelajari jenis-jenis alat bantu untuk pemotretan, sekarang kita akan mengenal dan mempelajari jenis-jenis alat untuk bantu pencahayaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu flash atau blitz ya. Diperlukan dalam pemotretan apabila cahaya yang ada dirasa kurang atau minim. Biasanya untuk pemotretan pada malam hari. Nah, ini sangat penting sekali ya, jadi fungsi flash atau blitz ya. Jadi fungsinya adalah untuk membantu waktu pemotretan jika cahayanya minim. Kemudian yang kedua adalah sleeve unit ya, dapat disebut sebagai alat sensor. Cara kerja sleeve unit adalah menangkap cahaya dari main light atau sumber cahaya utama
untuk kemudian menyalakan sumber cahaya lainnya yang terhubung dengan sleeve unit tersebut. Nah, itu fungsinya. Kemudian yang berikutnya adalah sinkro kabel atau kabel sinkro ya, kabel yang digunakan untuk membantu menyalakan flash tambahan ya atau sumber cahaya pemotretan yang lain ya. Cara penggunaan kabel sinkro ini yaitu dengan cara menghubungkan dari sumber cahaya tambahan ke bodi kamera. Nah, ini fungsinya dari kabel sinkro. Kemudian yang berikutnya adalah holder atau bracket ya. Alat ini digunakan jika kita merasa perlu menggunakan flash tambahan ya. Holder berfungsi sebagai penyangga flash tambahan dan sleeve unit. Penggunaannya dengan cara dipasang pada bodi kamera. Kemudian berikutnya adalah strobo atau strobe ya. Alat ini hampir mirip dengan flash tapi bentuknya lebih besar dan cahaya yang dihasilkan juga lebih besar ya. Strobo dapat menyimpan cahaya dengan sumber tenaga yang berasal dari tenaga listrik AC atau baterai kering. Nah, ini jadi kalau misalkan kita membutuhkan cahaya yang lebih besar, maka kita bisa menggunakan strobo. Ya, kemudian jenis alat bantu pencahayaan berikutnya adalah AC sleeve ya, hampir mirip dengan strobo cara kerjanya dan penggunaannya, tetapi sifat arah cahaya dari AC sleeve lebih melebar atau menyebar ke segala arah. Nah, ini ya, jadi itu bedanya. Kemudian berikutnya adalah payung reflektor ya. Sifat cahaya yang dihasilkan lebih luas sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan menjadi lebih lembut. Nah, ini cahaya dari ketika kita menggunakan payung reflektor ya. Payung reflektor memiliki bermacam-macam warna. Warna standarnya putih, tapi ada juga yang berwarna perak ya. Untuk menghasilkan cahaya yang lebih kuat dan warna emas untuk menghasilkan cahaya yang hangat. Ya, sumber cahaya alat ini biasanya dari strobo. Ya, jadi ini bisa digabung dengan strobo. Ya. Kemudian berikutnya adalah snot. Ya, alat ini berfungsi mengarahkan cahaya pada satu titik agar tidak menyebar. Ya, jadi nanti cahayanya menjadi terpusat. Nah, ini fungsinya dari snot. Kemudian berikutnya adalah reflektor. Digunakan untuk memberi cahaya tambahan yang merupakan pantulan cahaya dari main light atau cahaya utama ya, biasanya berbentuk bundar dan kotak. Nah, ini bentuknya dari reflektor. Kemudian berikutnya adalah softbox ya, sebuah kotak yang terbuat dari kain dengan kedudukan atau rangka yang berbentuk seperti piramid. Cahaya yang dihasilkan softbox lebih lembut daripada cahaya yang dihasilkan payung reflektor maupun reflektor. Nah, ini kalau pengen cahayanya jauh lebih lembut bisa menggunakan softbox ya, dengan berbagai macam ukuran. Kemudian berikutnya adalah barn doors ya, berbentuk segi empat ya dan berwarna gelap. Biasa dipasang pada softbox. Kegunaan dari barn doors adalah untuk mengarahkan cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Nah, ini fungsinya ya. Kemudian berikutnya adalah light stand ya, alat digunakan untuk menyangga lampu studio. Nah, jika kita punya banyak lampu studio, maka kita wajib membeli yang namanya adalah light stand. Oke, berikutnya adalah honeycomb atau sarang tawon. Alat ini sejenis dengan filter dan bentuknya bundar seperti sarang tawon ya, tapi dipasang pada lampu atau sumber cahaya. Fungsinya untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek. Nah, ini ya, jadi seperti sarang tawon ya bentuknya. Kemudian yang berikutnya adalah flash meter. Berfungsi sebagai pengatur kekuatan sumber cahaya dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Nah, ini ya, jadi kita bisa ngecek kekuatan dari sumber cahaya bisa menggunakan yang namanya flash meter. Demikian materi pembelajaran interaktif tentang alat bantu fotografi. Terima kasih, semoga bermanfaat.